saya Lausera Nurarieva dengan NIM C1401241041064. Jadi praktikum hari ini berjudul fekunditas dan sebaran diameter telur. Oke, yang akan kita bahas pertama itu adalah fekunditas. Apa sih fekunditas itu? Istilah fekunditas digunakan untuk menggambarkan kapasitas reproduksi betina dalam menghasilkan telur sebelum proses pemijahan berlangsung. Dan itu merupakan pendapat dari Ganeas dan Loera Barbieri 2018. Menurut Stuart et al. 2020, ukuran diameter telur menggambarkan besarnya cadangan energi yang tersimpan di dalamnya, termasuk kuning telur dan fraksi lemak yang mendukung pertumbuhan embrio serta perkembangan pada fase awal kehidupannya. Esa et al. 2023 berpendapat bahwa pola sebaran diameter telur di dalam akvarium menggambarkan dinamika pertumbuhan oosit sekaligus menunjukkan strategi reproduksi yang diterapkan suatu spesies. Nah, menurut Parker et al. 2018, penilaian kematangan reproduksi sebaiknya tidak hanya mengandalkan satu indikator, melainkan memanfaatkan beberapa parameter agar hasilnya lebih akurat. Berikut ini merupakan prosedur yang dilakukan pada praktikum hari ini, yaitu pertama-tama kita keluarkan dulu gonad dari cairan etanol 96% yang digunakan untuk mengawetkan gonad. Gonad ditimbang untuk mengetahui bobot total pada gonad tersebut. Lalu selanjutnya, gonad dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian arterior, tengah, dan posterior. Lalu dari ketiga bagian tersebut itu digabungkan untuk ditimbang sampai dengan berat 1 gram, seperti yang ada di video. Pada video itu merupakan telur gabungan bagian arterior, tengah, dan posterior, ditimbang sampai 1 gram. Selanjutnya dilakukan tahap penghitungan jumlah total telur pada 1 gram telur yang sudah tadi kita timbang dari gabungan dari arterior, tengah, dan juga posterior. Itu dihitung satu-satu sampai semuanya terhitung jumlah totalnya. Lalu selanjutnya pengambilan sampel telur, di mana dari setiap masing-masing bagian, yaitu arterior, tengah, dan posterior, itu diambil masing-masing 10 telur dari masing-masing bagian tersebut. Lalu disusun di kaca preparat untuk diamati menggunakan mikroskop nantinya. Disusunnya seperti yang terdapat dalam video, itu disusun satu-satu sampai 10 dari setiap bagiannya. Proses pengerjaan yang dilakukan memang cukup lama karena telur itu harus disusun satu-satu dan juga harus telur yang berbentuk bulat, tidak boleh sudah pecah ataupun sudah rusak, agar dapat gampang dan mudah diamati. Dapat lihat pada video telur yang sudah disusun 10-10 setiap bagiannya. Selanjutnya, telur diamati pada mikroskop untuk dihitung diameter masing-masing pada telur. Setelah selesai, dilakukan penghitungan lanjutan di spreadsheet maupun Excel yang sudah diberikan oleh asisten.